Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sekaligus memaparkan materi yang telah kami diskusikan terkait antidot etilen glikol. Ya, ini kelompok 5. Anggotanya ada Herafika Evari Brilian, kemudian ada Ayuning Ratna, Jihan Khairunisa, Ranti Amelia, Aisyah Sophia, Sadam Bintang, Algozi, dan Dora Maharani. Oke, langsung saja kepada pemateri pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang pertama ada mekanisme keracunan etilen glikol. Etilen glikol dimetabolisme oleh alkohol dehidrogenase menjadi glikoaldehida yang kemudian dimetabolisme menjadi asam glikosilat dan oksalat. Asam-asam ini bersama dengan kelebihan asam laktat bertanggung jawab atas asidosis metabolik keseimbangan anion. Oksalat mudah mengendap dengan kalsium untuk membentuk kristal kalsium oksalat yang tidak larut. Cedera jaringan disebabkan oleh pengendapan kristal oksalat yang memperluas dan efek toksik dari asam glukolat dan glikosilat. Baik, untuk selanjutnya adalah farmakokinetik. Farmakokinetik dari etilen glikol terserap dengan baik. Volume distribusinya sekitar 0,6 sampai 0,8 L per kg. Tidak terikat pada protein, metabolismenya dilakukan oleh alkohol dehidrogenase dengan waktu paruh sekitar 3 sampai 5 jam. Dengan adanya etanol atau fomepizol, keduanya menghambat metabolisme etilen glikol. Eliminasi seluruhnya dilakukan melalui ginjal dengan waktu paruh sekitar 17 jam. Ke gejala dan tanda keracunan pada tahap pertama itu dari 30 menit sampai 12 jam. Sistem organ yang terdampak yang pertama saraf pusat dan gejalanya antara lain mabuk tanpa disertai alkohol, kantuk, gelisah, euforia, dan disorientasi. Kemudian sistem organ yang terdampak selanjutnya yaitu pencernaan, tanda dan gejalanya mual, muntah, nyeri perut, dan diare. Kemudian untuk sistem metabolik itu adanya peningkatan osmolar gap. Baik, pada tahap yang kedua, 12 sampai 24 jam, sistem organ yang terdampak ada kardiovaskular, tanda dan gejalanya ada shock, henti jantung, kematian, gagal jantung dengan edema paru kardiogenik, takikardia, hipertensi, hipotensi, distremia. Yang kedua ada paru, tanda dan gejalanya takipenia, pernapasan kusmaul, sindrom distress pernapasan, edema paru. Terus ada pneumonitis. Yang ketiga metabolik. Tanda dan gejalanya asidosis metabolik dengan peningkatan amino gap dan penurunan osmolar gap. Kedua, tetani kejang, pemanjangan interval QT dan distremia akibat hipokalsemia. Yang terakhir itu ada hiperventilasi. Selanjutnya pada tahap ketiga, onset sejak konsumsi di 24 sampai 72 jam. Sistem organ yang terdampak yang pertama adalah ginjal dengan tanda dan gejala hipertensi atau hipotensi, nyeri pinggang, nyeri pada sudut kostovertebral, gagal ginjal oliguria, hiperkalemia, dan hipokalsemia. Selanjutnya pada metabolik, tanda dan gejalanya adalah kemungkinan anion gap dan osmolar gap normal. Selanjutnya ada antidot dan mekanismenya. Penanganan keracunan etilen glikol dapat dilakukan dengan menggunakan etanol atau fomepizol sebagai antidotum. Etanol bekerja dengan cara menghambat metabolisme etilen glikol secara kompetitif, mencegah pembentukan metabolit beracun.
Pemberian etanol bisa dilakukan melalui cara oral maupun intravena sebagai tindakan sementara sebelum dilakukan prosedur hemodialisis. Proses ini membantu dalam menurunkan kadar etilen glikol dalam tubuh, mengurangi resiko kerusakan yang ditimbulkan oleh zat tersebut. Namun, penggunaan etanol harus dipantau secara ketat karena dapat menyebabkan efek samping seperti muntah, gangguan pernafasan, atau bahkan keracunan alkohol jika tidak diberikan dengan hati-hati. Oke, selanjutnya ada fomepizole juga menjadi alternatif sebagai antidotum untuk keracunan etilen glikol. Obat ini tersedia dalam bentuk cairan steril yang diinjeksikan ke dalam tubuh melalui suntikan. Penggunaannya dapat dicampur dengan larutan dextrosa atau larutan natrium klorida. Fomepizole efektif dalam menghambat pembentukan metabolit racun dari etilen glikol. Setelah pemberian dosis awal, dosis lanjutan perlu diberikan beberapa kali hingga kadar etilen glikol dalam tubuh turun di bawah ambang batas aman, yakni kurang dari 20 mg per dl. Meskipun kedua antidotum ini efektif, keputusan tentang pemilihan antara etanol atau fomepizole serta dosis yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan pertimbangan medis yang tepat guna memastikan penanganan keracunan yang optimal dan aman. Baik, pemaparan materi sudah semuanya. Mungkin dapat disimpulkan bahwa keracunan etilen glikol dapat menyebabkan masalah serius pada tubuh. Zat ini diubah menjadi berbagai senyawa beracun yang bisa merusak jaringan dan menyebabkan asidosis metabolik. Penggunaan etanol atau fomepizole sebagai antidotum bisa membantu. Etanol menghentikan proses pembentukan senyawa beracun dari etilen glikol, sementara mifenjol juga efektif dalam menghambat pembentukan senyawa berbahaya tersebut. Kedua obat ini membantu tubuh menghilangkan etilen glikol, tetapi penggunaannya harus diawasi ketat karena dapat menimbulkan efek samping. Penanganan yang tepat sesuai kondisi pasien menjadi kunci untuk memastikan keselamatan dan keberhasilan perawatan keracunan ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami selaku kelompok 5 sampaikan atau kami paparkan terkait materi antidot etilen glikol. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf dan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah memperhatikan dan mendengarkan hingga akhir. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.